seberapa menariknya mengambil cawapres atau mengusung capres-capres non-politik. Kita punya nama seperti Pak Erick Thohir, kita punya nama seperti Pak Anies Baswedan yang juga nggak punya partai politik, kita punya nama Ridwan Kamil, bahkan kita punya nama yang kemudian diusung yaitu Panglima TNI yang baru diangkat yaitu Andika Perkasa. Menurut Anda, apakah nama-nama ini akan menjadi calon-calon petarung yang diperhitungkan, Bung Ediman? Saya kira memang di dalam politik kita kadang-kadang orang melupakan satu ceruk yang sangat besar, yaitu ceruk teknokratis ya, yang mengusung aspek kinerja itu untuk menarik pemilih. Saya kira pemilih kita lebih fokus ke sana, tapi ini jarang dibahas oleh orang. Nah, menurut saya calon-calon yang ada sekarang itu di luar dari ceruk itu sebetulnya. Mereka lebih banyak bicara soal katakanlah politik aliran, dia di kanan, di kiri atau di tengah dan seterusnya. Dia mewakili aspek-aspek demografis itu. Nah, menurut saya calon... Sorry, ya kenapa Bung Bobi? Ada satu nih calon teknokrat. Siapa? Hah? Iya, betul. Tadi katanya belum ada calon teknokrat, ini udah ada. Ya, jadi partai. Menurut saya posisi wakil presiden dengan nama-nama calon presiden sekarang yang lebih pada politik aliran itu mestinya diwakili oleh kubu teknokratis itu. Kubu-kubu yang atau tokoh-tokoh yang selama ini populer karena kinerja dan punya visi yang jelas mengenai kebijakan publik. Oke, kenapa Anda menyebut nama Panglima TNI yang baru saja dilantik? Ya karena memang ya seperti saya bilang tadi, kalau kita bicara calon presiden maka dia perlu panggung gitu ya. Dan salah satu panggung yang besar megah itu adalah Panglima TNI, dan kita sudah punya presiden sebelumnya bagaimana misalnya Pak Gatot juga berusaha tampil sebagai calon presiden walaupun pada tahun 2019 gagal ya. Artinya begini, surveinya itu terlalu kecil sehingga kemudian tidak ada partai politik yang mau melirik ya, karena sudah menghitung bahwa kalau ya mendukung dia nanti akan kalah begitu. Jadi ya paling tidak media juga banyak memberitakan Pak Andika, walaupun Pak Andika punya kendala misalnya masa jabatan yang hanya relatif pendek misalnya begitu. Karena itu memang Pak Andika itu sebetulnya kalau kita bicara calon pada hari ini sebetulnya agak sulit untuk punya ruang berkembang ya begitu. Dan karena itulah buat saya ya tetap bicara kepala daerah dan menteri. Bahkan sebetulnya setelah eranya Pak SBY sudah terjadi pergeseran paradigma bahwa calon presiden itu adalah gubernur. Dan gubernur itu pun cuma 4 saja. DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur begitu. Saya kira pola ini belum berubah gitu ya, belum berubah kecuali tadi memang menteri yang notabene sudah pernah calon presiden sebelumnya seperti Pak Prabowo begitu.